Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang listrik dinamis bagian pertama, yaitu arus listrik. Arus listrik itu didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Misal ini, arus listrik dari potensial 200 volt menuju potensial 100 volt atau dari tegangan 200 volt menuju 100 volt. Jadi ini ada perbedaan ketinggian dari tinggi ke rendah. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke negatif. Ya, dan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dengan kata lain, arus listrik mengalir dari anoda ke katoda. Ini dari kutub positif menuju kutub negatif, atau ini nanti dalam bentuk rangkaian tertutup yang ini. Arah arus listrik berlawanan arah dengan arus elektron. Gambar sekali ini. Arus listrik dari 200 volt menuju 100 volt, sedangkan arah elektron dari 100 volt menuju 200 volt, atau arus dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan elektron dari potensial rendah, ya, elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik dapat mengalir apabila terjadi beda potensial dalam rangkaian tertutup. Inilah contoh rangkaian tertutup, yaitu rangkaian alat-alat listrik dihubungkan dengan sumber tegangan, misalkan baterai dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas tentang kuat arus listrik. Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang suatu penghantar tiap selang waktu. Banyaknya muatan Q menuju penampang kita lambangkan dengan A dalam tiap selang waktu. Maka dirumuskan I sama dengan Q dibagi T. Q tiap T. Banyak muatan listrik yang mengalir melalui penampang tiap selang waktu. Berarti Q per T. Maka I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Jadi ampere dilambangkan dengan A. Sedangkan Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom. Kolom itu dilambangkan dengan C, sedangkan T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Berikutnya adalah jumlah elektron. Muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar adalah muatan total elektron-elektron dalam penghantar tersebut. Maka rumusnya adalah Q sama dengan N kali E. Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom, sedangkan N itu adalah jumlah elektron, sedangkan E adalah muatan elektron itu sendiri, yaitu E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Contoh soal 1. Dalam selang waktu 4 sekon, muatan listrik sebanyak 12 kolom mengalir melalui kawat penghantar. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui T sama dengan 4 sekon. Ini dalam selang waktu 4 sekon. Muatan sebanyak 12 kolom, maka Q adalah 12 kolom. Yang ditanya adalah berapakah kuat arus listrik? Maka yang ditanya adalah I. Ini gunakan rumus I sama dengan Q dibagi T. Q 12 kolom, maka Q-nya kita ganti dengan angka 12, T-nya kita ganti dengan angka 4. Maka 12 dibagi 4 adalah 3 dalam satuan ampere. Maka I sama dengan 3 ampere. Berikut contoh soal 2. Kuat arus listrik sebesar 2 ampere mengalir melalui kawat penghantar dalam selang waktu 1,5 menit. Tentukan besar muatan listrik yang melalui kawat tersebut. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kuat arus listrik sebesar 2 ampere, maka I yang diketahui adalah I sama dengan 2 ampere. Selang waktu 1,5 menit, maka T adalah 1,5 menit. 1,5 menit ini kita rubah menjadi sekon. Kita ketahui bahwa 1 menit adalah 60 sekon, maka 1,5 menit sama dengan 1,5 kali 60 sekon sama dengan 90
sekon. Jadi T yang kita gunakan adalah 90 sekon. Tentukan besar muatan listrik. Maka yang ditanya adalah Q sama dengan titik-titik. Kita gunakan rumus dasar tetap I sama dengan Q dibagi T. Ya, I sama dengan Q dibagi T. Kalau mau mencari Q itu gunakan perkalian silang. Berarti I kali T. Q sama dengan I kali T. Atas kali bawah. Maka kita tulis Q sama dengan I kali T. I-nya kita ganti dengan 2 ampere. Dengan 2 ampere. Sedangkan T adalah yang tadi 1,5 menit sama dengan 90 sekon. Maka 2 kali 90 sekon. 2 kali 90 sekon adalah 180 dalam satuan kolom. Berikut contoh soal 3. Muatan listrik sebesar 8 kolom mengalir pada seutas kawat konduktor selama 4 sekon. Jika muatan elektron E 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, tentukan A kuat arus listrik yang melalui konduktor, sedangkan yang B jumlah elektron yang mengalir pada penampang konduktor. Kita selesaikan. Muatan listrik sebesar 8 kolom, berarti Q adalah 8 kolom. Pada seutas kawat selama 4 sekon, berarti T-nya adalah 4 sekon. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. E itu sebenarnya muatannya adalah negatif ya. Negatif atau positif itu jenis muatannya, bukan nilai bilangannya. Berarti ya, maka nanti tanda negatif tidak usah kita masukkan dalam operasional matematikanya. Yang ditanya kuat arus listrik dan jumlah elektron, maka A adalah I sama dengan titik-titik, sedangkan B adalah N sama dengan titik-titik. Kuat arus A, yang B jumlah elektron. Maka kita gunakan rumus untuk yang A tetap I sama dengan Q kali I sama dengan Q dibagi T. Ini rumus dasarnya. Q 8, maka kita ganti dengan angka 8. T-nya adalah 4, maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi yang B kita gunakan rumus Q sama dengan N kali E. Kalau mencari N, berarti Q dibagi E. Karena perkalian silang, N harus kali E. Maka N di atas, berarti E-nya di bawah. Maka Q kita ganti angka 8. Sedangkan E-nya kita ganti 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, operasi matematikanya kita bagi dulu 8 dibagi 1,6 kalau belum paham betul ya. Kita ini angka 8, ini dibagi 1,6. Sedangkan 10 pangkat min 19 naik ke atas itu menjadi positif. Jadi 10 pangkat min 19 kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 19. 8 dibagi 1,6 sama saja dengan 80 dibagi 16, sama-sama dikali 10. 8 kali 10, nah 80. 1,6 kali 10 itu 16, jadi sama dengan 80 dibagi 16, yaitu 5. Sedangkan kali 10 pangkat 19 tinggal turun saja, kali 10 pangkat 19. Inilah N, jumlah elektron sebesar 5 kali 10 pangkat 19 elektron. Sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.